Video ini buat kamu yang mau memulai bikin personal branding untuk media sosialmu. Gini, aku juga sedang mulai TikTok nih ya. Nah, pertama kali yang kufikirkan ketika mau membangun personal branding itu pertama adalah brand archetypes apa yang cocok denganku gitu. Istilahnya brand archetypes ini tuh kayak ini loh, kayak persona. Semua orang yang ngonten itu pasti punya karakter. Nah, kita tentukan dulu karakter brand atau karakter persona apa yang dekat dengan kita. Brand archetype itu yang baru dengar itu adalah persona sebuah brand atau persona seseorang atau kita pengen dikenal orang lain itu sebagai apa. Nah, brand archetype sendiri itu ada 12. Jadi ada 12 karakter yang bisa teman-teman pilih. Itu pertama ada innocent, sick, atau explorer, ada outlaw, ada magician, hero, lover, ada jester, everyman, ada creator, ruler, dan ada juga caregiver. Nah, teman-teman itu bisa cari penjelasan tentang beberapa brand archetype tadi. Mana kira-kira yang karakter yang mirip dengan diri kita. Misalkan gini, kayak eh, tipikal explorer. Apakah kamu suka petualangan? Explorer itu kan orang yang menjelajah. Nah, jadi karakter penjelajah itu kayak brand misalkan kayak Array, Red Bull, itu brand-brand yang karakternya itu sebagai explorer. Nah, itu harus ditentuin dulu supaya istilahnya kita nggak apa namanya nggak kabur atau mudah dikenali oleh publik di internet. Itu dulu. Jadi kayak misalkan aku ketika membangun akun karikatur, ya udah jelas si karikatur atau si Khairul Anwar ini adalah seniman, ilustrator, itu paling dekat dengan brand archetypes-nya itu kreator. Jadi orang yang membuat sesuatu. Jadi orang yang berkarya dan karyanya itulah yang dipamerin. Tentuin dulu sebelum memulai personal branding. Kalau masih baru, enak banget ya. Kayak benar-benar kita bisa mendesain dari awal. Kalau udah jalan tapi baru, oh ternyata harus ngerti dulu brand archetypes ya. Ya udah nggak apa-apa. Kalau yang sebelumnya belum jelas, setelah belajar tentang brand archetypes ini ya kamu harus menentukan dengan jelas, oh kira-kira aku ini yang mana nih? Sehingga kayak strategi konten, akun bikin kontennya itu lebih terarah, istilahnya bisa top of mind gitu di publik gitu. Kayak misalkan karikatur, aku pilih namanya aja itu udah kayak bener-bener gimana caranya aku bisa menang di top of mind orang gitu. Karikatur itu kalau didengar sekali itu apa ya, orang kepikirannya itu oh ya udah karikatur itu yang kepalanya gede, oh gambar ya, gambar kan, gambar yang sketsa yang kepalanya gede, istilahnya karikatur. Padahal kalau secara definitif karikatur itu kan gambar yang terdistorsi. Jadi dia sejarahnya itu kan karikatur itu kayak membuat gambar itu yang terdistorsi secara visual bisa, dan terdistorsi secara konteks bisa. Karikatur itu kan populer di media sebetulnya. Aku berangkat dari media, jadi aku pernah belajar di jurnalistik kampus waktu itu. Kayak dilebih-lebihkan, itu kan istilahnya artinya karikatur. Tapi ketika aku masuk bawa ini ke Instagram, ya ternyata sesuai gitu. Kayak karikatur itu dikenal sebagai orang yang membuat lukisan cindramata. Walaupun sebetulnya di sana nggak karikatur juga yang tak bikin, tapi isinya adalah sketsa scribble art atau coretan cakar ayam. Nah itu kayak gitu kira-kira tentang membangun brand archetypes. Pentingnya mengerti tentang brand archetypes ini, itu kita pengen dikenal siapa di internet. Itu benar-benar sesuai dengan apa yang kita mau di awal, dengan desain awal. Dan orang nggak bingung karakter kita itu seperti apa. Kayak anonim kan banyak. Bisa juga kalau teman-teman mau jualan kayak gitu. Tapi saranku sih bikin yang paling dekat dengan diri kita, karakter diri kita. Karena ini kan perjalanan panjang. Orientasinya nggak jangka pendek.
Karena branding itu beda, dia long term gitu. Jadi mesti juga mengatur nafas panjang untuk membangun itu. Itu aja sih cukup dariku tentang personal brandingnya. Menurutku ini kayak sesuatu yang basic lah untuk diketahui teman-teman yang baru memulai personal branding. Sampai ketemu di video berikutnya.